Selamat malam Pak Albon, kami dari kelompok 2 dengan untuk proyek mata kuliah Big Data Infrastructure and Teknologi. Judul proyek kami yaitu Desain Cloud Arsitektur Fashion Retail E-commerce. Nah, perkenalkan saya Keitaro dengan NIM 26022277775. Di sini saya bersama teman sekelompokku yaitu adalah Kimberly Kaila, ada Luis Deron, dan ada Fiona Maharani. Nah, pertama kita selalu latar belakangnya bagaimana. E-commerce secara lebih khusus dia agak booming pada tahun 2020. Karena pada tahun 2020 itu terjadi wabah corona di mana seluruh dunia terapkan PSBB, perbatasan sosial berskala besar. Ini mengakibatkan beberapa masyarakat tidak bisa melakukan transaksi ekonomi. Nah, ini yang mengakibatkan beberapa negara yang mengalami gagal ekonomi. Nah, salah satu solusi yang hadir pada waktu itu adalah dengan menggunakan e-commerce untuk melakukan transaksi. Nah, e-commerce secara sendiri berhasil memulihkan beberapa keadaan ekonomi. Kenapa e-commerce begitu penting? Pada tahun 2023 sendiri tercatat bahwa pasar e-commerce terjadi transaksi sebesar 4,2 triliun dolar. Angka ini akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Yang kita bisa lihat bahwa hampir seluruh manufaktur sudah mulai melakukan e-commerce. Sudah tidak berharap dengan pasar lokal seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentu saja dengan adanya sebuah inspirasi yang baru, tentu saja juga ada masalah yang akan dihadapi. Salah satu masalah yang dihadapi adalah bagaimana caranya untuk bisa membangun infrastruktur untuk e-commerce ini sendiri. Perusahaan-perusahaan perlu memastikan bahwa eh, tidak ada tiba-tiba lonjakan permintaan yang dapat mengakibatkan server mereka mengalami kerusakan atau penurunan kerja. Dan juga membutuhkan bagaimana memberikan para user pengalaman yang baik. Nah, tujuan dari kami menulis laporan ini dan membangun arsitektur ini adalah pertama adalah untuk menjelaskan cara membangun infrastruktur yang cukup scalable. Salah satu layanan yang kami akan gunakan dalam proyek arsitektur ini yaitu adalah AWS. Karena kita tahu bahwa AWS sendiri itu sudah dapat mempermudah beberapa user untuk membangun platform. Manfaat penulisan dari laporan ini adalah pertama untuk memahami bagaimana teknologi AWS dapat bekerja membantu pembangunan infrastruktur. Bagaimana juga AWS dapat mengoptimalkan kinerja platform dan bagaimana AWS sendiri dapat mengurangi biaya-biaya yang berlebihan. Ruang lingkupnya adalah kita akan fokus terhadap bagaimana AWS itu sendiri, layanan apa saja yang AWS sediakan. Salah satu contohnya adalah Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon S3, Amazon CloudFront, Amazon Personalize, AWS Lambda, dan sebagainya. Setiap layanan ini dapat diakses oleh user untuk membangun e-commerce yang mereka inginkan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Walaupun dengan biaya rendah, tetapi tetap e-commerce ini dapat berjalan dengan sempurna. Dasar dasar dari kita kenapa kami memilih menggunakan AWS, seperti yang kita tahu bahwa seperti contoh Netflix dan Airbnb, pada saat pertama kali mereka rilis, mereka hanya menggunakan pasar lokal. Tetapi saat mereka mulai memanfaatkan AWS sebagai pembangunan infrastruktur, mereka dapat menghemat biaya yang cukup besar untuk bisa melakukan pengeskalaan secara internasional. Dan sekarang terbukti hasilnya bahwa Netflix dan Airbnb dan beberapa perusahaan big besar lainnya berhasil menjadi salah satu perusahaan internasional yang masuk dalam S&P 500. Berikutnya adalah penjelasan topik yang kami ambil. Topik yang kami ambil adalah tentang e-commerce di bagian fashion retail. E-commerce dalam sektor fashion retail itu seperti pakaian, aksesoris, dan produk fashion lainnya. Itu mencakup aspek seperti browsing produk, memilih ukuran dan warna, hingga melakukan pembayaran dan pengiriman. E-commerce fashion retail telah mengalami pertumbuhan pesat. Bisa dilihat pada tren tahun 2023, kondisinya adalah pasar e-commerce global untuk fashion retail diproyeksikan mencapai 1 triliun triliun dolar. dolar. Nah,
Banyak brand fashion besar, mungkin seperti Zara, dan usaha-usaha kecil beralih ke platform e-commerce untuk memperluas jaringan mereka kepada konsumen. Habis itu, tantangan apa aja yang dihadapi oleh e-commerce fashion retail? Pertama, itu adalah memastikan bahwa web dapat menangani em, dari pelanggan yang datang secara banyak. Biasanya itu terjadi di event-event besar seperti Black Friday atau enggak event bulanan seperti Shopee 88. Habis itu adalah pengalaman penggunanya, di mana pengalamannya itu mesti yang mulus, lancar, dan tidak terjadi hal-hal yang nge-lag atau server down seperti itu. Berikutnya adalah untuk keamanan. Seperti memastikan transaksinya aman, transaksi berjalan lancar dan tidak terjadi penipuan. Habis itu manajemen inventaris, di mana seperti stok secara efektif yang memenuhi permintaan tanpa overstock. Berikut dan terakhir adalah pengiriman dan pengembalian yang efisien, seperti mengirim dengan aman dan pengembalian dengan mudah. Habis itu hubungannya apa dengan desain cloud arsitektur? Cloud arsitektur sangat penting untuk e-commerce fashion retail. Dengan menggunakan layanan cloud ini, perusahaan dapat membangun infrastruktur yang scalable, fleksibel, efisien, dan aman. Habis itu penjelasan diagram secara generalnya itu adalah cloud arsitektur adalah desain komponen dan layanan yang digunakan dalam computation cloud untuk yang menyediakan solusi yang fleksibel, scalable, dan dapat diandalkan. Seperti pertama adalah front end, yaitu menampil seperti web browser atau HTML-nya. Habis itu back end berupa seperti server, penyimpanan database. Back end juga mencakup seperti virtualisasi dan pengelolaan sumber daya. Habis itu cloud storage, di mana menyediakan penyimpanan data yang distributif dan scalable. Habis itu ada berupa networking, di mana memungkinkan komunikasi antar server, data center, dan pengguna. Habis itu adalah middleware, yaitu yang penghubung antara front end dan back end. Habis itu ada yang terakhir adalah security, di mana untuk melindungi data dan aplikasi termasuk encrypts, firewall, dan kontrol akses. Habis itu, cloud arsitektur juga mengimplementasikan model layanan, seperti menyediakan infrastruktur dasar seperti virtual machine. Kedua adalah menyediakan platform untuk mengembangkan dan mendeploy aplikasi. Yang ketiga adalah software, yaitu menyediakan aplikasi yang dapat diakses melalui internet tanpa instalasi lokal. Sorry. Penting penting untuk dicatat bahwa cloud ini mendukung skalabilitas, di mana baik kau bisa menambahkan dan mengurangi sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa layanan dipakai secukupnya tanpa berlebihan. Sekian. Nah, lanjut. Oke, selanjutnya berikut kami akan menjelaskan arsitektur yang kami sudah buat. Saya akan menjelaskan flow dan fungsi dari keseluruhan arsitektur. Pertama, dimulai dari users. Users itu mengakses aplikasi melalui web client atau mobile client. Lalu, web or mobile client mengirimkan request ke Amazon CloudFront. Lalu Amazon CloudFront mengarahkan request ke Amazon S3 untuk konten statis dan Amazon EC2 untuk konten dinamis. Selanjutnya, Amazon EC2 itu memproses konten dinamis dan menyimpan data dalam Amazon RDS. Menyimpan data transaksi dan informasi pengguna. Amazon EC2 juga berinteraksi untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Selanjutnya ke Amazon EC2 ke AWS Lambda juga untuk menangani back-end processing tanpa server, lalu juga mengelola request dari Amazon S3. Selanjutnya ke Amazon Personalize digunakan untuk menyediakan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan interaksi pengguna yang dikumpulkan di Amazon EC2. Selanjutnya ke Amazon SNS digunakan untuk mengirim notifikasi ke pengguna berdasarkan rekomendasi yang diproses oleh AWS Lambda. Selanjutnya ke AWS Glue, dia melakukan persiapan data dan mengirimkan hasil ke AWS Amazon Athena
Lalu Amazon Athena menganalisis data dan mengirimkan hasil analisis data, em, lalu mengirimkan hasil analisis ke Amazon QuickSight untuk visualisasi. Selanjutnya, Nah, di arsitektur ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Kelebihannya itu, arsitektur ini sangat fleksibel dan dapat menangani banyak pengguna serta data dengan mudah. Dengan layanan AWS yang andal, arsitektur ini juga sangat bisa diandalkan. Keamanan data pengguna terjamin dengan berbagai fitur keamanan dari AWS. Kombinasi layanan EC2, S3, RDS, dan Elastic Cache membuat aplikasi berjalan cepat dan efisien. Arsitektur ini juga bisa memberikan rekomendasi yang relevan kepada pengguna dengan menggunakan Amazon Personalize. Otomasi pemrosesan tanpa server bisa dilakukan dengan AWS Lambda dan AWS Glue. Untuk analisis dan visualisasi data, arsitektur ini menggunakan Amazon Athena dan QuickSight. Jadi analisis datanya itu menjadi mudah. Namun kekurangannya itu biaya penggunaan berbagai layanan AWS bisa sangat tinggi jika tidak dioptimalkan. Kompleksitas arsitektur ini membutuhkan pengelolaan dan penilaian yang cermat. Selain itu, diperlukan tim dengan keterampilan teknis yang tinggi untuk mengolahnya. Ketergantungan pada satu penyedia layanan seperti AWS dapat menjadi risiko jika ada masalah dengan layanannya. Meskipun biasanya rendah, latensi bisa terjadi jika pengguna berada jauh dari pusat data AWS. Dan yang terakhir, perencanaan pemulihan bencana harus dilakukan dengan baik, terutama jika hanya menggunakan satu region. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.